Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masya Allah ya, senang banget hari ini. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi ya. Untuk menambah ilmu kita terhindar dari yang namanya kemusyrikan. Kita membahas tentang tema berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Bisakah? Sebelum kita lanjut lagi ya, kita akan melihat sebuah video tayangan kembali tentang ada pertanyaan juga yang menyangkut ini nih. Benarkah roh selama 40 hari itu masih di sekitar rumah orang yang sudah meninggal ya? Ini dia tayangannya nih. Ada beberapa orang yang memiliki kepercayaan bahwa arwah orang meninggal masih berada di rumah selama 40 hari. Namun ada juga yang bertanya tentang kebenarannya. Sahabat beriman mungkin pernah mengalaminya saat ada sanak keluarga yang meninggal dunia. Dan kemudian beberapa hari ada kejadian-kejadian aneh atau bahkan suara-suara yang dialami selama di rumah. Banyak yang percaya dan banyak yang tidak. Tapi baiknya adalah melihat bagaimana sebenarnya pandangan Islam tentang ini. Benarkah arwah orang meninggal masih berada di rumah selama 40 hari? Ya ini satu video yang maksudnya menyentuh hati sih sebenarnya ya. Karena yang namanya kita punya orang tua, saya mengalami, maksudnya orang tua saya sudah meninggal dua-duanya gitu ya kan. Pada saat meninggal itu saya selalu diingatkan, ayo anak-anaknya doakan orang tuanya. Selama 40 hari itu orang tua tuh masih melihatin anaknya di rumah. Lagi pada ngapain, doain dia atau enggak. Nah ini pertanyaannya Ustadz Syam, bener enggak sih orang yang meninggal itu selama 40 hari itu masih ada di sekitar rumahnya atau di rumah kita, jalan-jalan ke tempat kita? Mohon izin penjelasannya. Tabik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Belangkon, Masya Allah, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Durratun Nasihin, kemudian dalam kitab-kitab lainnya, ulama memberikan penjelasan. Ada satu hadis daripada baginda Nabi SAW atau suatu riwayat, atau kama qala Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, idza matal mu'min, ketika seorang beriman itu meninggal dunia, maka dia akan berkeliling haula darihi syahra. Mereka akan berkeliling di sekitar rumahnya sekitar selama 1 bulan untuk memperhatikan anak cucunya, pasangannya, keluarganya, orang tuanya yang ditinggalkan. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka membagi hartanya secara syar'i, atau mereka membayarkan hutang-hutangnya, atau mereka malah saling menzalimi karena harta warisannya selama 1 bulan. Kemudian dia akan berada di kuburannya, di sekitar kuburannya selama 1 tahun untuk menyambut atau melihat siapa saja yang mengunjungi kuburannya. Maka setelah 1 tahun ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan arwah lainnya. Dalam riwayat yang lain juga, hadis riwayat Ad-Dailami dan Abu Darda radhiyallahu an mengatakan bahwasanya selama 1 bulan orang yang meninggal itu masih berada di sekitar rumahnya, kemudian 1 tahun kemudian berada di tempatnya atau di kuburannya, kemudian mereka melihat siapa yang datang mengunjunginya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama juga dengan demikian, bahwasanya mereka masih berada di dalam rumahnya. Namun ada perbedaan pendapat tentang riwayat daripada hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini adalah lemah, ada yang mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan, ada yang mengatakan bahwa ini adalah hadis palsu. Namun tidak terlepas daripada itu semua, kita yang percaya menganggap bahwa roh itu masih ada di sekitar rumah kita, mari kita berbuat baik kepada orang yang meninggalkan kita. Artinya kita mengirimkan doa, kita membagi dengan secara syariat warisan mereka, kita membayarkan hutang-hutangnya. Terlepas dia berada di rumah ataupun berada di alam barzakh, mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dilakukan oleh keluarganya yang telah ditinggalkan. Jadi kalau ada yang percaya mereka masih di rumah, silahkan. Ada yang percaya mereka sudah berada di alam barzakh, silahkan. Yang perlu kita yakini, kita harus membagi harta yang ditinggalkan dengan syar'i. Kita harus membayarkan hutang-hutangnya, kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang masih hidup, apalagi kita adalah anak-anak daripada orang yang sudah meninggal dunia. Maka subhanallah, wa yas'alunaka 'anir ruh. Pertanyaan tentang ruh ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa, banyak jawabannya, dan kita tidak boleh merasa jawaban kita yang paling benar. Kita menganggap ada pendapat ini, silahkan mempercayai apa yang kita yakini. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya yang sangat melegakan hati ini, Masya Allah ya. Jadi tetap apapun
apapun yang terjadi ya buat anak-anak yang ditinggalkan ini tetap harus selalu mendoakan orang tuanya. Baik yang sudah masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustadz Blangkon Loreng ini. Pertanyaan sebelum iklan. Apa benar nih orang yang meninggal ini dibawa dulu ke langit ketujuh untuk ketemu sama Allah. Baru dikembalikan lagi di alam kubur. Mohon izin penjelasannya. Terima kasih. Mohon izin guru-guruku. Jamaah. 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 Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apakah roh ketika diambil keluar dari jasad seseorang kemudian dibawa naik ke langit Sabtu untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala? Hal ini kita bersandarkan kepada satu hadis yang sahih, diceritakan bahwa seseorang atau orang iman ketika rohnya telah dicabut, artinya meninggal dunia. Maka kalau orang iman rohnya diambil oleh malaikat kemudian diikat dan dipegang dengan cara sebelum dibawa ke langit Sabtu, yaitu dilakukan pengkafanan. Kafannya dari sorga, kemudian dikasih misik minyak-minyak wangi dari sorga. Kemudian dibawa, dipegang oleh malaikat dari langit 1, langit 2, langit 3 melalui pintu-pintu yang di mana di dalam langit sab 1 sampai sab 7 dijaga oleh para malaikat. Jadi dibawa naik semuanya. Sab 1 ketemu malaikat ditanya, ini rohnya siapa ini, baunya harum sekali ini. Kemudian didoakan dan diberikan apresiasi baik karena ini adalah rohnya orang iman. Naik ke sab kedua, sab ketiga sampai nyampe kepada sab ke-7 dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, silakan ini si fulan ditulis di dalam al-'iliyyin, tempat yang paling mulia. Kenapa? Karena orang iman, karena orang baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, kembalikan lagi ke bumi, artinya kembali ke jasadnya lagi, ke kuburnya lagi. Kenapa? Karena manusia diciptakan dari bumi, akan dikembalikan lagi ke bumi dan akan nanti dimunculkan ketika yaumil ba'ats, yaitu dibangkitkan dari kubur. Tapi beda jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rohnya orang yang jahat, rohnya orang yang kufur, rohnya bukan orang yang iman. Ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan, mohon maaf melalui malaikat Jibril, mohon maaf melalui malaikat Israel pencabut nyawa. Ngapunten ini saking semangatnya saya. Kemudian dikafani dengan kafan dari neraka, dikasih bau-bauan yang busuk dan tidak bisa masuk dan naik ke langit 7, terhempas ke bumi dan dia disiksa di alam kuburnya. Langsung diantarin aja dan mau lagi emosi. Saya ini silakan duduk. Saking semangatnya. Takut. Takut tongkatnya kelempar ke saya. Untuk menenangkan hati dulu ya buat semuanya narasumber kita, mohon izin guru-guru kita ini dulu nih menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @nurkholisa14. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa benar roh yang sudah meninggal setiap hari Kamis waktu maghrib datang ke rumah keluarga dan kembali lagi ke kubur hari Jumatnya di waktu asar. Dan juga di hari Senin sampai waktu asar. Nah ini bagaimana Ustadz Syam? Emang begitu bolak-balik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti yang kami jelaskan tadi tentang 40 harian atau 30 harian. Maka subhanallah ada riwayat yang menjelaskannya dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Kemudian dalam kitab Durratun Nasihin bahwa arwah atau ruh diizinkan jikalau mereka adalah orang yang beriman untuk mengunjungi keluarganya. Namun bagi yang percaya silahkan mendoakan orang tuanya. Yang tidak percaya pun yang datang ke rumah, tidak percaya datang ke rumah, udah di alam barzakh Ustaz.
bukan berarti kita tidak ikut mendoakan. Kalau ada orang yang mendoakan orang tua kita, misalnya nih 2 orang saudara beda paham dia. Saudaranya yang satu mendoakan orang tuanya, jangan karena kita tidak percaya tentang hal ini kita tidak mendoakan. Ikutlah tetap mendoakan. Karena mendoakan itu adalah yang namanya membahagiakan orang tua, itu adalah sedekah terbaik bagi orang tua yang sudah meninggal. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Ya, kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram juga dari @salmannur_padilla. Assalamualaikum Ustadz. Gimana nih hukumnya orang yang kalau makan enak sambil bilang makanan ini atas nama atau hadiah untuk nama orang yang sudah meninggal juga. Kalau ada acara selalu ada kopi dan beberapa makanan yang nggak dimakan. Katanya ini buat neneknya. Padahal nih makanannya enak. Gimana nih Ustadz Maulana mau izin penjelasan sambil praktek kali. Praktek aja. Boleh. Kalau Mas Fadli. Iya boleh Ustadz. Kita duduk yuk. Nah berbicara tentang ini kita harus pahami bahwa kita di Indonesia penganut sebelum datangnya agama Islam, aduh ngalangin kamera. Kan naruh, orang ngambil. Naruhnya kok bisa ngalah. Adalah penganut animisme dan dinamisme. Bahkan ada agama sebelum datangnya Islam. Dan mereka menganut yang namanya sesajen. Jadi sesajen itu sebenarnya bukan ajaran Islam. Dan yang dimaksud adalah kalau dalam Islam namanya sedekah makanan. Jadi yang dimaksud itu sedekah makanan. Nah gimana dengan adanya kembang dan sebagainya. Ada kue, ada kopi, ada minuman dan sebagainya. Ini sebenarnya yang disedekahkan kan tertutup amalnya. Ya. Berarti orang mati gak bisa makan lagi dong. Gak bisa Tidak dong. bisa. Jangankan makan, salat pun tidak bisa. Jadi kita hanya melakukan yang namanya sedekah makanan. Silakan Ustaz Pelangkung. Bukan sajen ya. Ustaz Pelangkung yang mana? Ya, Saya kopi deh. Ya, nah kuenya silakan. Oh iya, Ya. ini boleh dimakan nih. Iya, Ini bukan sajen kan? Bukan sajen dimakan. Coba. Jadi yang dimaksud di sini coba kita lihat. Nah, ya. Tapi langsung makan. Kopinya langsung pahit makan. nggak pakai gula. Langsung dimakan. Iya langsung makan. Nah, Iya. jadi dimakan. Dimakan silakan dimakan. Dimakan. Iya. Jadi sebenarnya yang dimaksud di sini bersedekah makanan. Nah, coba makan. Jadi yang sampai makanannya yang sampai di mulut sebagai sedekah, pahalanya yang sampai ke orang yang meninggal. Jadi harusnya seperti itu. Sedekah yang diniatkan pahala. Kan orang meninggal itu kan mohon maaf ya sudah tertutup amalnya. Kecuali 3. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Yang dimanfaatkan orang sosok ngajarin anak ngaji. Terus dapat terus pahala. Kalau sasam ya masih hidup sih. Nanti kalau meninggal maksudnya. Dapat terus. Yang kedua adalah tahu nggak apa? Anak yang saleh senantiasa mendoakan. Dan yang ketiga bersedekah dengan niat pahalanya untuk beliau. Nah kalau seperti ini mohon maaf. Ada makanan yang dianggurin. Ada sesuatu yang harusnya bisa dimakan. Tapi disimpan saja begitu saja. Jangankan itu. Bahkan ada yang maaf di daerah kami itu namanya melepaskan binatang. Bahkan ada yang menyembelih bukan atas nama Allah. Justru ini yang jadi kemusyrikan sebenarnya. Jadi harus waspada. Bahkan mohon maaf, ini sama saja. Maaf saya pinjam kata-kata ini tanpa melecehkan. Cuma hanya harus diluruskan ini pemahaman seperti ini. Sekali lagi diluruskan. Karena ini programnya para wali terdahulu. Masya Allah. Yang dijalankan sampai alhamdulillah diluruskan bagaimana caranya. Jadi sebenarnya ini adalah pengharumnya. Makanya tadi Kempers tadi ada bilang gini. Cahyono bilang gini tadi. Cahyono ya. Cahyo bilang Andi gini. Cahyo. Harusnya ada dupa juga Ustadz. Oh. Ya itu sebenarnya dupa dan sebagainya itu untuk mengharumkan sebenarnya. Tapi kalau dia niatkan untuk memberikan itu arwah itu jatuhnya musyrik. Musyrik. Nauzubillah min zalik. Bahkan tidak boleh memakan potongan binatang yang bukan atas nama Allah. Nauzubillah. Bukan atas nama Allah tidak boleh dimakan. Ustadz mohon maaf, makanannya udah habis, tinggal ini doang. Buat cemilan. Ya ada pertanyaan lagi. Saya sudah bilang, ini bukan untuk dimakan. Bukan. Tapi untuk mengharumkan Oh, iya, ruangan. benar. Iya. Jadi Ada ini pertanyaan adalah lagi. pengharum ruangan. Ada pertanyaan lagi Ustadz Maulana. Apa lagi? Ini apa benar ya? Katanya roh itu bisa masuk ke dalam tubuh orang yang masih hidup. Dan yang masuk itu sebenarnya jin apa benar-benar rohnya orang yang bersangkutan yang meninggal? Ayo mohon izin penjelasan. Ini gato, gau. Nah,
Kalau aku tanah. Ini merem-merem. Allahu Akbar. Macam-macam si tengah-tengah nama pak kue. Perlulah aku jelaskan. Nanti dulu. Makasih. Pegangin dulu Ustaz. Ini lagi ngejelasin tahu. Aku lagi jelasin. Oh iya. Secara keras. Oh iya, nanti. Apalagi? Nanti jelasinnya. Oh, gitu. Karena sekarang kita mau kasih tahu dulu jamaah yang ada di rumah. Jangan pindah-pindah channel ya. Karena setelah ini akan ada hadiah jutaan rupiah buat jamaah yang ada di rumah yang ikut kuis interaktif nih, Masya Allah. Di mana? Pokoknya langsung aja hubungi nomor yang ada Oh, di di bawah sini? ini Oh, ya. iya. Jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Kopi tehnya dihabiskan, nanti tidak boleh tunggu basi. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut klik insertlive.com/lomba video Transmedia.